gunung-gunung surga, maka melihatlah di antara kemuliaan gunung Uhud. Ada apa di gunung Uhud ini? Gunung Uhud dulu pernah terjadi peperangan, namanya perang Uhud, karena terjadi di gunung Uhud. Terjadi pada masa abad kedua Hijriah. Jadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun kedua ada peperangan namanya perang Uhud antara umat Islam. Pasukan Islam ketika itu kira-kira 700 orang, dan pasukan orang-orang kafir Quraisy ketika itu 3.000 orang. Allah Ta'ala tunjukkan di dalam peperangan ini satu hikmah, bahwa ketika mereka mematuhi perintah Rasulullah, Allah berikan kemenangan. Tapi kemudian ketika mereka lengah, tidak mematuhi perintah Rasulullah, maka Allah berikan hikmah, berikan teguran. Bahkan kemudian di antara umat Islam yang terbunuh ketika itu ada sekitar 70 orang sahabat. Di antaranya adalah sahabat Hamzah bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paman Rasulullah, saudara sesusuan Rasulullah itu adalah Sayyiduna Hamzah. Yang kemudian Sayyiduna Hamzah ini terkenal dengan sebutan Asadullah, ya, singanya Allah Subhanahu Wa Taala, karena saking beraninya. Ketika Allah Taala berikan hidayah kepada Sayyidina Hamzah, maka orang-orang kafir Quraisy itu merasa ketakutan. Bahkan Abu Jahal pun ketika itu takut. Begitu beraninya Hamzah kepada orang-orang kafir Quraisy. Tapi ketika perang antara orang-orang kafir Quraisy dan umat Islam, baik itu perang Badar ataupun perang Uhud, yang paling diintai untuk dibunuh adalah yang pertama Rasulullah, yang kedua siapa? Sayyiduna Hamzah. Dan kita tahu dalam sejarah, ketika perang Badar, begitu beraninya Sayyiduna Hamzah, maka tidak ada yang bisa menandingi beliau ketika itu. Bahkan kemudian ada yang terbunuh waktu itu, salah satu pemuka kaum kafir Quraisy. Siapa? Abu Sufyan, terbunuh pada perang Badar. Maka istri Abu Sufyan yang bernama Hindun, itu kemudian apa? Balas dendam. Ketika perang Uhud terjadi, istri Abu Sufyan, Hindun, itu kemudian mengatakan kepada pasukan orang-orang kafir Quraisy, siapa di antara mereka yang bisa membunuh Hamzah, maka akan diberikan hadiah yang luar biasa besarnya. Maka ada seorang budak namanya Wahsy bin Harb, itu kemudian apa? Ketika Hamzah berperang, dalam perang Uhud itu Hamzah sudah membunuh sekitar 31 orang. Tapi Wahsy ini tidak kemudian berani dia berhadapan-hadapan dengan Hamzah. Dia apa? Mengintai. Ketika Hamzah berperang, diintai, dibuntuti, sampai ketika Hamzah lengah, maka kemudian apa? Ditombak dari belakang. Kena bagian belakangnya, sampai tombak itu keluar ke bagian depan dari badan Sayyidina Hamzah. Dan kemudian apa? Diberikan jasadnya ini kepada Hindun. Dan kemudian oleh Hindun disuruh untuk apa? Dibelah dadahnya Hamzah, diambil hatinya, mau dimakan sama Hindun. Saking ya marahnya ingin membalas kematian suaminya, Hindun berani melakukan itu. Disayat-sayat muka Hamzah, dipenggal beberapa bagian dari tubuh Sayyidina Hamzah. Maka tidak ada orang yang paling parah lukanya daripada luka Sayyidina Hamzah. Ketika Rasulullah SAW selesai perang Uhud, maka beliau kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, cari siapa di antara sahabat-sahabat kita yang terbunuh. Ketika kemudian diutus salah satu utusan untuk melihat siapa yang terbunuh, utusan ini kemudian melihat apa? Jasad Sayyidina Hamzah dalam keadaan yang luar biasa parahnya. Bahkan kemudian tidak dikenali wajahnya, karena disayat-sayat oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan oleh Hindun juga. Sahabat ini kemudian tidak berani untuk melaporkan kepada Rasulullah bagaimana keadaan Hamzah. Diutus sahabat yang lainnya. Ketika kemudian sahabat yang lainnya pun melihat bagaimana keadaan Hamzah,
Sahabat ini pun juga tidak tega untuk bercerita kepada Rasulullah. Terakhir apa? Rasulullah sendiri yang kemudian melihat bagaimana keadaan mereka yang terbunuh pada perang Uhud. Rasulullah melihat bagaimana Hamzah disayat-sayat tubuhnya, bahkan kemudian bersimbah darah, sampai Rasulullah menangis mendoakan orang-orang yang telah menganiaya Hamzah dengan doa yang tidak baik. Itu artinya bahwa begitu balas dendamnya orang-orang kafir Quraisy kepada Hamzah. Makanya kemudian Hamzah dikenal dengan Sayyidus Syuhada, pimpinan para orang-orang yang mati syahid. Insya Allah kita akan ziarah ke makam Sayyidina Hamzah. Makamnya tersendiri kelihatan, ya, suatu ketika pernah ada banjir yang kemudian beberapa lahan tanah di daerah Uhud itu tergerus air, bahkan kemudian Allah nampakkan jasad Sayyidina Hamzah dan kain kafannya pun juga masih utuh, menunjukkan benar apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, bahwa orang yang mati syahid itu tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Janganlah kalian mengira orang-orang yang mati syahid itu mati sia-sia, tapi Allah berikan kemuliaan, Allah berikan rizki kepada mereka, dan diantaranya adalah Sayyidina Hamzah. Karenanya niatkan mulai dari sekarang untuk datang ziarah ke makam Sayyidina Hamzah, datang kepada mereka yang meninggal dunia pada perang Uhud, datang kepada orang-orang yang soleh. Dan kita tahu bahwa berdoa di depan makam orang yang soleh itu diantara tempat yang mustajab. Dengan menyebut nama orang yang soleh akan turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bidzikris sholihin tanzilul barakat warahmat. Mudah-mudahan nanti ketika kita sampai di Gunung Uhud dan kemudian ziarah di makam Sayyidina Hamzah dan beberapa syuhada Uhud, Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkahan, Allah turunkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita digolongkan termasuk orang-orang yang soleh, dikiring dengan orang-orang yang soleh, bersama para syuhada, bersama orang-orang yang baik, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.